Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang hadir malam hari ini, kita datang dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar buat Tuhan. Satu hati kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan setiap hidup kami Bapa. Malam hari ini kami hadir di tempat-Mu yang kudus. Kami mau datang dengan segala kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami mau duduk, tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami diberikan kekuatan, ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami sambut lawatan-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku terbuka. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dan bersama katakan ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku terbuka. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat
katakan kepada Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Oh, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya bukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, haleluya. Beri angkat sembah kita malam hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarala barala barala. Ya Ramasyadaralambu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, haleluya. Ya Ramasyadaralambu. Haleluya. Ya Ramasyadaralambu. Karalabasyaralabaralaba. Kami butuh Engkau Tuhan malam hari ini. Terlebih dari apa yang kami butuhkan saat ini, kami membutuhkan Engkau. Kami butuh hadirat-Mu malam hari ini Bapa. Shikaralabaralabaralabaralaba. Ada Engkau yang merindukan hadirat Tuhan. Buka kedua tangan kita malam hari ini. Angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Shikaralabasyaralabaralabaralaba. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Shikaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh, dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami terima kesembuhan-Mu. Dalam hadirat-Mu kami terima berkat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru. Shikaralabaralabaralaba. Mari sambut hadirat Tuhan malam hari ini. Ya Ramasyadaralambu. Haleluya. Ya Ramasyadaralambu. Kami butuh Engkau bahkan setiap kami Ya Ramasyadaralambu. Kiaralabaralabaralaba. Shikaralabaralabaralaba. Kiparalabaralabaralaba. Kurapasyaralaba. Terima kasih. Karalapasyara. Karalapasyara.
berbagai macam keadaan kami datang ke tempat ini. Tetapi dengan satu keyakinan kami datang kepadamu. Kami mau menaruh harap, percaya kami. Hidup kami mau taruh kepada Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab kami tahu kekuatan kami terbatas. Tetapi kekuatan Allah kami tidak terbatas. Kami percaya malam hari ini Engkau mengerjakan lebih dari yang kami harapkan dan kami doakan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Berkaryalah bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ya ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semua ucapkan dengan iman percaya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dikerjakan pasti bagi kami. Sediakan bagiku. Ku percaya Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
engkau mau percaya malam hari ini, dengar setiap suara yang kita nyanyikan. Iman percaya kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari semua angkat kedua tanganmu tinggi. Ucapkan dengan iman, ucapkan dengan percaya. Bagi Tuhan bagi Tuhan. Mari dengar apa yang Tuhan katakan bagi kita. Yesus, kami percaya dan dipulih. Satu kali lagi ucapkan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya tak ada yang mujizatnya disediakan. Ya Yesus, ku diangkat. Mari bangkit berdiri, katakan mujizatnya, mujizatnya. Oh, kami percaya Yesus, ku diangkat dan dipulih. Siapa percaya menerima, angkat tanganmu, katakan mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan dengan percaya, bukan dengan keraguan-raguan, tapi dengan percaya kita menerima mujizat kita di malam hari ini. Aku percaya, oh aku percaya, oh Yesus. Tanggalkan semua kekhawatiran, setiap keraguan di hati kita. Percaya pada perkataan Tuhan. Dia rabashi bila maralabasha dakanamo. Rabahana maya rabashi lalamo. Aku percaya. Oh, aku percaya. Yesus. Kami mau percaya. Semua perkataanmu ya dan amin. Firman-Mu pasti kau genapi. Ya, aku mau percaya. Kuatkan setiap hati umat-Mu. Malam hari ini tidak ada satupun dari kami yang menjadi lemah. Oh, lalabashana kanalamu. Iya, rabahanamu. Aku percaya. Oh, aku percaya. Ya, aku percaya Cuman janji Tuhan yang harus kita dengar, bukan perkataan manusia atau perasaan kita atau pikiran dan kepandaian kita, tetapi janji Tuhan yang perlu, yang harus kita dengar dalam hidup kita. Janjinya, perkataannya, ya dan amin dalam hidup kita pasti digenapi.
Mari umat Tuhan terus berdoa malam ini. Saya percaya setiap pribadi pasti berjumpa dengan Yesus. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku malam hari ini? Berapa banyak engkau ada dalam pergumulan di malam hari ini? Mari angkat tangan kananmu. Berapa banyak kita malam hari ini mau berkata kepada Tuhan, aku mau percaya kepada janji-Mu. Bukan kepada perkataan manusia yang melemahkan kami, tetapi kepada janji Tuhan yang memberikan kami pengharapan untuk terus melangkah maju ke depan dan tidak lagi melihat ke belakang. Kami mau percaya, kami mau meraih janji-Mu. Kalau engkau mau berkata aku percaya, angkat tangan kirimu juga bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Sekarang ucapkan bersama-sama, aku percaya. Mari ucapkan sekali lagi, aku percaya. Biar telinga kita mendengar. Katakan lagi, aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Korapakarapashi bakana mata karapa. Sikiri bahara barala pasyakara bahara barala. Tidak ada yang dapat menggoyahkan kami ya Tuhan. Shikara bakara barala barala barala. Kami hamba-hambamu, kami umatmu. Ya Rabba shikara barala. Kami tetap tegak berdiri. Sebab janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Ya Rabba shadakara barala barala. Oh rala bahara rala shikara barala. Ya Rabba shiri bahara barala shikara barala. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Oh, aku percaya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari semua katakan aku percaya. Oh, aku percaya bahwa selalu turut bekerja. Terimalah kebaikan Tuhan malam hari ini. Oh, kebaikan yang mengasihi. Aku percaya bahwa selalu turut yang bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihi. Terimalah kebaikan Tuhan malam hari ini. Oh yang mengasihi. Mari angkat tanganmu lebih tinggi dan katakan yang mengasihi. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Sorak-sorai, kau yang percaya, kau menerima. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh kami yakin, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan malam hari ini kami menerima penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Yang percaya menerima kita semua katakan
Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hey. Mari tepuk tangan di atas kepala kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita malam ini, amin. Oh yeah. Na 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 na. Na 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 na. Biar yang bernafas, amin, di atas gunung dan di dalam. Angkat tanganmu, tanganku angkat padamu, mensyukuri. Siap melompat paling tinggi Bapak Ibu, kataku, hey, sebab rahmat-Mu pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Oh, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, amin, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku yang paling tinggi, lompat bagiku. Oh, sebab rahmat-Mu pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, Kau baik, ya Tuhan. Semua yang mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, tanganku angkat padamu, bersyukur. Semuanya lompat paling tinggi. Kakiku lompat bagiku. Oh, sebab rahmat-Mu pada setiap hari. Oh, oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, oh, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman,
kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sama-sama. Tuhan ku percaya rencanamu indah, oh Jesus. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Dengan iman katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu rencanamu indah bagiku, kami tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu, oh baik, baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu, oh indah, indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu sempurna, sempurna. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan kepala kita naikkan doa. Malam ini kami datang ke bait-Mu yang suci Tuhan. Datang di dalam doa malam. Datang untuk melaporkan semua keluh kesah kami. Semua problem kehidupan malam ini kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Ada sebagian daripada masalah kami sudah diselesaikan dengan baik oleh karena anugerah-Mu. Tapi ada sebagian Tuhan kami masih bingung. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami datang untuk mendengar suara Tuhan. Datang untuk dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuka jalan keluar oleh Tuhan. Oleh sebab itu beri kami hati seorang murid yang baik. Beri kami hati kami menjadi tanah yang subur. Waktu firman itu ditabur, kami sungguh mengerti pimpinan Tuhan. Berkati kami malam ini Tuhan. Kami mau dengar, kami mau ikuti, kami mau jalankan. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan bagi kami. Tuhanlah Engkau berfirman Tuhan, buat setiap kami, mampukan kami untuk mengerti dengan baik. Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diajar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sedang bertemu dengan umat Tuhan di tempat ini. Mari saya akan bukakan firman Tuhan, Mazmur 139. Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah
apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Malam ini saya akan berbicara 3 poin sederhana, yaitu poin pertama mengenai pemulihan dari kebutuhan kehidupan saudara. Poin kedua bicara mengenai pemulihan daripada kesehatan saudara. Poin ketiga bicara mengenai pemulihan dari kepahitan. 3 hal ini menjadi hal yang paling sentral dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam 3 hal ini banyak yang jemaat mengalami saudaraku. Mari kita perhatikan baik-baik. Ketika kita datang berdoa di malam seperti ini saudaraku, datang untuk sembahyang, datang untuk berdoa, datang untuk memuji Tuhan, datang untuk melaporkan semua yang kita hadapi saudara sekalian. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu, pegang kuat-kuat firman ini. Semua yang engkau alami, semua yang engkau jalani, dimanapun engkau berada, kapanpun yang engkau alami itu di hadapan Tuhan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Pegang itu dulu. Jadi tidak ada satupun peristiwa yang kau alami tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada satu peristiwa yang kau alami tanpa Tuhan mengetahuinya. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi seolah-olah Tuhan tidak peduli. Gak ada, saudaraku. Dan kadang-kadang ini menjadi penyakit kita, bukan? Tuhan kok kayaknya tidak mendengar doaku ya Pak Pendeta. Saya sudah doa lama belum dijawab apa yang saya gumuli. Tuhan kelihatannya tidak peduli dengan aku ya. Saya melihat orang lain dalam pergumulannya Tuhan jawab. Tuhan penuhi kebutuhannya. Tuhan sembuhkan kesehatannya. Tuhan sembuhkan penyakitnya. Kenapa sampai sekian lama aku tidak mengalami hal seperti itu? Apa Tuhan tidak peduli saya? Itu kalimat keraguan-raguan dari diri kita, saudaraku. Tidak ada satu bagian sudut manapun Tuhan tidak pernah hadir di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Tuhan itu ada di sana. Jika aku ke dunia orang mati, Tuhan pun ada di sana, saudaraku. Jika aku ke ujung laut, Tuhan pun ada di situ, saudaraku. Gak ada satu bagian pun dari kehidupan umat Tuhan, termasuk yang di sini. Apalagi kita setiap Kamis, kita datang rajin sembahyang saudaraku. Tuhan tahu semua yang kau alami. Masalahnya adalah ketika kita menghadapi problem kehidupan, kebutuhan hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi problem tentang kesehatan kita, saudaraku, kita kurang sabar, kurang bijak untuk memahami cara Tuhan bekerja. Sebenarnya itu saja, saudaraku. Keinginan kita adalah supaya problem hidup kita itu dengan cepat-cepat diselesaikan, begitu. Jadi apa yang kita ingini sering sekali berseberangan dengan yang Tuhan mau, saudaraku. Kita ingin masalah kita cepat-cepat selesai. Kurang sabar, saudaraku. Seolah-olah kita kesannya memaksakan kepada Tuhan. Maka sering dalam doa seperti ini, dalam doa malam, doa puasa saudara, sering sekali di tengah-tengah ketidaksabaran itu muncul kekecewaan. Kenapa Tuhan begini terhadap saya? Sebenarnya itu tidak. Hanya permainan kekhawatiran saudara, hanya permainan cara berpikir saudara. Tuhan ketika menolong orang itu, menolong orang-orang yang dia sayang itu, Tuhan tidak terburu-buru. Dan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Hanya kita ini kadang-kadang kurang bisa memahami Tuhan. Problemnya bukan di Tuhannya, tapi di kitanya, saudaraku. Di kitanya.
Pak Pendeta, saya sudah lama bergumul, saya harus tunggu berapa lama problem seperti itu. Tunggu waktunya Tuhan. Sampai kapan Pak? Di situ sebenarnya ketika kita mengalami problem seperti itu, kesabaran itu terbentuk, kerohanian pun terbentuk, saudaraku. Ketika Tuhan memberikan kepada banyak orang, ketika Tuhan memimpin orang percaya itu, masih ingat khotbah saya 1 bulan yang lalu di tempat ini, 1-2 bulan yang lalu mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia. Ikut Tuhan, jangan takut tentang ikan, saudaraku. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan bisa sediakan ikan sekalipun ikan itu tidak ada. Saudara adalah biji mata Tuhan. Tuhan mati untuk saudara. Apalagi yang kurang? Tuhan itu perhatikan dengan amat sangat. Saya mengalami problem dalam kesehatan saya, Pak. Saya sudah bergumul lama, tapi Tuhan belum menjawab. Caranya Tuhan menjawab kita sesuai dengan cara Tuhan membuat kita mengerti. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara tidak ikuti peraturan hidup yang ada, membuat hidup ini jauh lebih susah. Karena Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk memperingatkan kita, saudaraku. Saudara sudah tahu kondisi kesehatan saudara seperti itu. Ada makanan-makanan yang saudara tidak boleh makan. Tuhan sudah menggunakan berbagai cara, memakai dokter untuk menjelaskan, jangan makan makanan seperti ini. Tuhan memakai suamimu atau istrimu mengingatkan, Papa jangan makan ini loh, nanti kesehatannya drop lagi. Kita tidak peduli. Nah setelah itu terjadi penyakit tambah parah. Dan kita berdoa minta Tuhan cepat-cepat sembuhkan. Salah siapa? Perlu ada hikmat saudara dalam hidup ini. Perlu ada hikmat untuk mengerti. Tuhan sudah menggunakan berbagai cara dalam kehidupan lingkungan hidup kita. Orang-orang paling dekat dengan kita untuk menjelaskan kondisi kesehatan kita. Tapi kita tidak peduli saudaraku. Jadi apa fungsinya doa kita? Apa fungsinya kita sembahyang? Apa saudara hanya pengen? Pokoknya kalau Tuhan yang ngomong itu saya berdoa Tuhan langsung turun kasih tahu saya. Mau yang begitu? Kaget nanti. Ketakutan nanti. Pokoknya ada sinar-sinar kena ke aku. Itu baru Tuhan yang ngomong. Kesetrum nanti saudaraku. Angus bentar saudaraku. Apakah tidak cukup lewat itu istri yang amat sayang itu? Papa jangan makan sate kambing. Apa enggak cukup? Apa harus malaikat yang ngomong? Jangan kau makan sate kambing. Kan takut kamu jadinya saudaraku. Apa tidak cukup dengan perkataan istri itu? Karena dia care. Dia mewakili Tuhan. Apa enggak cukup? Pak usaha lagi susah loh. Jangan pinjam kepada bank terlalu besar. Nanti perputaran uang kita kurang baik. Kita sulit membayar bunga. Jangankan induk. Bunga aja kita susah. Apa itu tidak mewakili suara Tuhan? Apa tidak? Hanya karena kita tidak peduli. Ketika problem sudah datang, baru kita lapor sama Tuhan. Problem tidak terjadi tiba-tiba, saudaraku. Banyak hal yang menjadi penyebab daripada masalah itu. Penyakit dalam tubuh kita tidak tiba-tiba, saudaraku. Faktor makanan, kebiasaan hidup yang tidak bagus itu menjadikan seperti itu, saudaraku. Kan begitu? Udah tahu paru-parunya tidak baik, dokter sudah mengatakan jangan merokok lagi. Salah siapa? 2 bulan gak merokok. 3 bulan ngomongnya apa? Sebatang-sebatang, kata aku. Sebatang-sebatang. Itu 2 minggu berikutnya, sebatang-sebatang. Karena sudah merasa sehat, bukan sebatang lagi, 3 batang sekaligus isapnya, saudaraku. Bagaimana bisa sembuh? Itu paru-paru sudah tidak kuat. Nanti baru doanya agak sedikit konyol. Minta paru-paru baru. Dari mana yang baru? Yang lama saja sudah tidak dijaga. Mau minta yang baru. Paru-paru babi ada, pakai aja saudaraku. Bunyi dia. Bunyi. Mati besok saudaraku. Tuhan bukan tidak mau tolong. Tuhan bukan tidak mau kerja. Waktunya Tuhan
kadang-kadang tidak sama dengan keinginan kita. Di situ waktunya sembahyang, memakai lutut, memakai air mata, kita berusaha untuk mencocokkan dengan waktunya Tuhan. Kita berusaha untuk mengerti maksud Tuhan. Itu fungsinya doa, saudaraku. Ya, untuk Tuhan ketahui. Nah, dua persoalan itu, pemulihan tentang kebutuhan hidup, saudaraku, saudara tidak usah terlalu khawatir. Coba lihat masa lalumu. Apa Tuhan tidak pelihara sampai hari ini saudara ada di sini? Apa kurang? Dan keadaan masa sekarang kalau Tuhan pelihara, jangan khawatir tentang masa depan. Karena engkau adalah miliknya Tuhan. Kan seperti itu. Sekarang saya masuk poin ketiga. Pemulihan kepahitan hidup. Ini agak rumit sedikit. Jikalau kita berbuat dosa, kita mengalami kepahitan. Jikalau kita mengalami kekeliruan, kita bertindak keputusan yang salah karena dosa kita. Kita mengalami hukuman, mengalami hal-hal yang tidak baik, itu wajarlah. Dan kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita pulih kembali. That is okay. Dalam doa, Tuhan sangat mengerti kita. Simon, imanmu tidak akan gugur. Sekalipun Simon berkesalahan. Di tengah-tengah reputasi yang tinggi, dia meremehkan Tuhan. Pengalaman menangkap ikannya, dia meremehkan Yesus. Karena Yesus dianggap tidak punya pengalaman menangkap ikan. Kesalahan Simon kedua, sombong rohani dia. Tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan mati untuk engkau. Kesalahan seperti itu. Tapi di tengah-tengah kesalahan seperti itu, saudaraku, Tuhan tetap sayang Simon. Di tengah-tengah kesalahan seperti itu, Tuhan membangkitkan rohani dia. That is okay dalam hidup ini. Yang kita alami kesalahan itu is okay. Artinya apa? Tuhan tangannya terbuka ketika kita mengaku itu semua. Tapi masalah yang lebih berat adalah bukan karena kita yang melakukannya. Kepahitan itu muncul karena tindakan orang lain. Nah ini dia. Aku dihina Pak sama dia. Aku ditipu uangnya sama dia Pak. Dia itu meneror aku, teror aku tiap hari Pak. Dia pergi kemana-mana menyebar racun, mulutnya itu menjelek-jelekkan aku. Bukan saya tidak mau terima Pak, itu aku tidak melakukannya. Dia berbuat seperti itu melukai hatiku, menciptakan kepahitan seperti ini. Nah sekarang bagaimana solve problemnya? Coba, sebagai seorang manusia biasa dalam darah daging ini, saudara ketika diperlakukan seperti itu, coba jujur apa yang saudara lakukan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia fitnah aku, saya balas fitnah Pak. Dia tipu saya balas tipu. Dia teror saya balas teror. Dia pakai orang ngancam saya balas ngancam. Dia hina saya balas hina. Dia menyebar gosip, saya balas nyebar gosip. Mamaku itu Pak. Karena dia tidak suka saya. Kemana-mana dia cerita kejelekan saya. Kemana-mana saya juga melakukan hal yang sama. Saya cerita siapa mamaku sesungguhnya. Nah itu kehidupan manusia itu seperti itu selaku. Apakah itu benar sebagai seorang Kristen? Tapi kalau saya tidak balas, saya diam aja, dianggap bodoh Pak. Saya tidak balas, diam aja, malah dia semakin menjadi-jadi Pak. Teman-teman tertawa saya, bodoh banget kamu, kenapa diam aja, takut ya. Apakah kekristenan mengajar seperti itu? Apakah pemulihan kepahitan dengan cara seperti itu? Kalau kepahitan dalam diri seperti itu, kita melakukan dengan cara yang sama, kepahitan itu tidak pernah akan pulih, malah dia akan double dalam hidup kita selaku. Percaya itu. Tapi sebagai seorang Tuhan, prinsip Alkitab mengajar apa? Ketika ia dicaci maki, Yesus ini, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia diludahi, ia tidak balas meludahi.
Ketika dia ditutupi kepala, dipukul, ia tidak malas memukul. Orang Kristen prinsipnya ada. Jadi kalau begitu kita diam aja Pak. Gak usah ngomong apa-apa. Saya orang Kristen. Tuhan tidak selalu diam. Ada saat yang tepat Tuhan harus bicara. Ketika dia disiksa, dia tidak berbicara. Tapi ketika Pontius Pilatus itu, wali negeri itu yang punya pangkat wali, lihat Yesus di bawah, dia mulai ngomong. Yesus orang Nazaret, tahukah engkau aku punya kuasa untuk membebaskan engkau atau menyalibkan engkau. Supaya ngomong gini, supaya Yesusnya takut minta bantuan. Justru saat itu Yesus harus ngomong. Saat seperti itu orang Kristen berhak untuk membela dirinya. Yesus berkata, jika kuasa wali negeri itu tidak diberikan dari atas kepadamu, kamu tidak bisa buat apa-apa kepadaku. Takut Pilatusnya, langsung cuci tangan dia, gak mau campur urusan lagi. Kalimat itu mengandung kuasa yang besar, saudaraku. Orang Kristen bukan menjadi orang bodoh, diam tak berbicara. Ada saatnya hak kita untuk berbicara. Tapi kita tidak disuruh membalas dengan cara yang sama. Gak disuruh. Jikalau kita membalas dengan cara yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Ingat kalimat ini. Apa bedanya? What is the difference? Dia caci kita, kita balas caci. Sama aja. Malah kita bisa menjadi lebih jelek daripada dia. Untuk apa? Ayo perhatikan prinsip ini. Ini sulit, tapi kepahitan itu akan menjadi pulih. Dia menjadi hilang kalau saudara mengerti dengan baik. Ada ini semua nih, jangan pikir tidak ada. Iya Pak, sampai sekarang saya masih pahit. Saya dendam sekali Pak, kenapa? Dia fitnah saya Pak. Sudah berapa lama kamu dendam? Sudah 15 tahun Pak, udah lama banget ya. Udah bernanah di dalam hatimu itu ya. Bukan bernanah lagi Pak, ya, udah bercabang-cabang gitu. Orangnya kemana? Udah mati Pak. Ya sudah kalau sudah mati. Kenapa masih dendam? Tiap minggu aku ke kuburannya Pak. Saya muntahin, saya ludahin kuburannya. Untuk apa? Apakah pahit itu sembuh? Makin parah saudaraku. Bukan begitu jalan keluarnya pemulihannya. Bukan jalan seperti itu. Bukan. Jikalau engkau balas memaki, engkau balas meneror, engkau balas mengancam, engkau balas melukai saudaraku. Apa bedanya kamu dengan dia? Ayo mikir, apa bedanya? Sama aja. Sebenarnya kalau kita pintar mikir, not worth it. Tidak bernilai ribut dengan orang seperti itu. Dia baru good. Kenapa saya harus begitu? Nah masalah adalah doalah, sembahyanglah, laporlah sama Tuhan. Aku diperlakukan seperti ini Tuhan. Tuh, ya. Kasih tahu Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Datang hari Kamis sembahyang. Kasih tahu Tuhan, perisaimu bangun lewat doa. Bukan tangan, kakimu, mulutmu melakukan kejahatan. Bukan, perisaimu lewat doa, saudaraku. Sekalipun dalam hidup ini, ketika mengalami kepahitan, saudaraku, yang kita terima itu yang tidak adil. Disalah mengerti orang, diejek orang. Orang berpikir benar, dia sudah melakukannya, maka dia diam aja. Yang kita terima semua yang tidak baik, saudaraku. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dalam bentuk sembahyang, kita menerima hal sesuatu bagian yang dari hidup ini kita lapor kepada Tuhan, menjadi orang yang merasa tidak dipedulikan, menjadi orang yang dianggap oleh dunia ini orang bodoh. Orang-orang yang seperti itu Tuhan berpihak kepada dia. Itu kepahitan pulih. Ya, sulit ya Pak, memang. Rasanya tak terima. Yes. Rasanya aku tidak bisa lupa. Kalau engkau tidak bisa, kepahitan masih menyimpan di sini, mengeram di dalam hatimu. Percayalah, waktu engkau datang sembahyang, rohanimu tidak pernah akan lebih baik.
Karena kepahitan itu menjadi penghalang untuk engkau dekat sama Tuhan. Karena pikiranmu selalu mau membalas. Dan kalau pikirannya mau balas, pasti kita sudah merancang kejahatan bagi orang lain. Jangan. Pada saat engkau ingin membalas dalam pikiranmu merancang kejahatan kepada orang-orang seperti itu. Jangan merancang kejahatan kepada orang lain. Pada saat engkau merancang kejahatan terhadap orang lain, ingatlah, kejahatan itu sudah menunggu di depan rumahmu. Mau anak istrimu jadi kena kejahatan? Mau? Jangan. Mau tambah sulit hidup ini? Jangan. Enggak begitu caranya orang Kristen. Kerohanian, cara penyelesaian kepahitan adalah pakai lutut, pakai air mata, datang kepada Tuhan. Mereka yang melakukan hal seperti terhadap engkau, itu bukan masalahmu lagi. Masalahmu adalah sembahyang, bangun perisai doa. Itu baru good Christian, saudaraku. Selidikilah aku ya Allah, lihatlah jalan-jalanku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang benar. Mazmur 139. Jadi we as a Christian not attacking people. Tidak menyerang orang, saudaraku. Tidak menyerang orang. That is good Christianity. Memang sulit, tapi harus jalani. Jujur dalam hidup saya, pernah beberapa kali saya bantu orang. Saudaraku, saya juga sering bantu orang saudara. Mereka membutuhkan banyak hal. Tapi yang saya terima balasannya tidak seperti yang kita harapkan. Justru kekecewaan, kepahitan yang muncul. Tahu, ketika saya mengalami seperti itu, saya buat apa? Hatiku sama dengan kamu. Pengen balas, sama saudaraku. Pengen balas. Pengen biar dia merasa. Ngomongnya enggak benar. Ya, saya suruh orang sundut mulutnya pakai rokok baru tahu. Begitu pikirannya saudaraku. Biar diem dia, gak usah ngomong lagi. Begitu. Pikiranku sama engkau mirip. Tapi ketika kita sudah mulai mendekat ke waktu doa kepada Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu rencana jahat di pikiran. Itu dia yang membuat kepahitan itu tidak pulih. Tapi bagaimanapun juga ketika kau sulit mempraktekannya. Engkau datang sembahyang. Kau datang doa, datang melapor. Betapa sulitnya pun kita harus mempraktekkan. Ada beberapa kalimat dari seorang yang sudah almarhum, seorang rohaniawan yang terkenal sekali. Seorang wanita namanya Mother Teresa. Dia memberikan beberapa kalimat yang sangat bagus, saudaraku. 3 minggu terakhir ini saya menerima kalimat itu dari jemaat. Saudara dengarin, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya bunyinya begini. Simak ya saudaraku ya, biar engkau baik. Mother Teresa berkata, bila kau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun juga, berbaik hatilah. Jangan jadi trauma. Jangan baik lagi sama orang. Nanti jangan jadi trauma. Jangan. Kalimat berikutnya. Bila kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga, jujur dan terbukalah. Jangan karena ditipu orang, saudara tidak mau jujur lagi. Gak usah jujur-jujuran lah Pak, zaman sekarang ini. Gak usah begitulah, untuk apa kita? Jangan. Karena kalau seperti itu, engkau tidak di pihaknya Tuhan. Jangan takut untuk jujur sekalipun kau mengalami hal yang tidak baik, saudaraku. Bila kau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain akan jadi iri. Tapi bagaimanapun juga, berbahagialah. Jangan karena iri hati orang mencegah engkau bahagia. Jangan. Hakmu untuk bahagia. Sekalipun ada orang-orang seperti itu, hakmu untuk bahagia. Karena engkau sembahyang, karena engkau datang kepada Tuhan. Bila kau sukses, kau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga, jadilah sukses.
Jangan trauma kalau dalam hidupmu ada teman-teman palsu. Yesus punya Yudas Iskariot. Ya, aku kecewa loh Pak. Kenapa ada sahabat seperti itu? Gak usah kecewa. Gak usah kecewa. Orang-orang seperti itu ada. Bahkan yang paling dekat dengan hidupmu pun bisa orang seperti itu, saudaraku. Bila kau sukses, kau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga, jadilah sukses. Jangan menjadi takut karena orang-orang seperti itu. Jangan. Kalimat berikutnya, apa yang kau bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam sehari saja. Tapi bagaimanapun juga, tetap membangunlah. Ya, puluhan tahun Pak, aku bangun bisnis ini. Dihancurkan sekejap mata oleh orang ini. Jangan membuat engkau menjadi jatuh tergeletak. Jangan takut untuk mulai dari nol lagi. Start from zero. Bagaimanapun juga, tetap membangun. Karena engkau anak Tuhan. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tapi bagaimanapun juga berbuat baiklah. Iya Pak, dulu waktu orang itu datang ke Surabaya, gak punya apa-apa, dia nginap di rumah saya kasih dia makan, saya ajak dia, saya beri kesempatan kasih dia bantuin cari kerja. Hari ini dia sudah sukses Pak, dia fitnah saya, dia ejek saya, dia menusuk saya dari belakang Pak. Yes. Jangan takut untuk berbuat baik sekalipun kau mengalami orang-orang seperti itu. Jangan takut. Tak bagaimanapun juga berikan yang terbaik dari dirimu. Kalimat terakhir itu bagus sekali. Saya perhatikan kalimat ini, simak dengan baik. Pada akhirnya kau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara kau dengan Tuhanmu. Bukan urusan antara kau dengan mereka. Bukan. Sudah menjadi urusan antara kau dengan Tuhan. Sembayang, perisai doa. Orang tadi itu bukan urusanmu lagi. Kecuali engkau mau balas dengan cara yang sama, engkau akan menjadi sampah seperti mereka. Ya. Tapi kalau engkau tidak membalas dengan cara yang sama, itu adalah urusan kau dengan Tuhan sekarang. Lapor, doa, dan Tuhan ada di pihak orang-orang seperti itu. Pahitnya itu hilang. Karena tempat engkau mengadu. Mereka-mereka itu sudah menjadi sampah dalam kehidupan. Jangan mau jadi sampah. Jangan mau jadi sampah. Sekalipun kau harus nangis, gak jadi masalah. Jangan jadi sampah. Jangan mau seperti mereka. Karena urusannya bukan dengan mereka lagi. Dengan Tuhan kita. Lapor semuanya. Tanganmu jangan membalas loh. Kakimu jangan merancang kejahatan. Mulutmu jangan menghancurkan orang. Itu bukan bagian dari engkau. Selidiki aku Allah. Lihatlah jalanku. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Apakah jalanku serong? Tuntunlah aku di jalan yang benar. Sekalipun kau mendapat perlakuan yang tidak baik. Kau sebagai orang Kristen. Kau duduk di sini. Kau doa. Urusanmu adalah dengan Tuhan. Not with them. Bukan dengan mereka. Kepahitan itu pasti pulih. Pasti pulih. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Kalau kita orang-orang seperti kita ini gak mampu. Kita keinginannya adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Kita keinginan adalah membalas dengan cara yang sama. Baru kita terima. Kau dan aku tak mampu menjalankannya. Kecuali Roh Tuhan memampukan itu. Itu bukan datang dari manusia. Manusia enggak ada yang seperti itu. Manusia sifatnya membalas. Tapi yang datang dari Tuhan, Roh Tuhan itu
ketika dia bekerja dalam hatimu, membawa engkau mengerti maksud Tuhan. Itu dia saudaraku. Itu artinya engkau berdoa di sini. Saya percaya di antara saudara ada problem seperti ini. Mungkin kemarin kau sudah berencana. Tunggu ya, 1 hari. Awas lu, itu dia. Tuhan sudah ngomong hari ini. Jangan merancang kejahatan kepada orang lain. Karena kejahatan itu sudah menunggu depan rumahmu. Mau istrimu kena kejahatan. Mau anak cucumu mengalami hal naas. Kalau engkau tidak mau, mulut, kaki, tangan, jangan membalas kejahatan kepada orang lain. Penghakiman adalah milik Tuhan, bukan kita punya. Kita punya adalah melapor urusan kita dengan Tuhan. Saudara, lihat dirimu sendiri. Biar firman hari ini berbicara 3 pemulihan. Pemulihan dalam kebutuhan hidup, pemulihan kesehatan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Belajar sabar sedikit. Pemulihan tentang kepahitan. Kata kuncinya, kau tidak boleh balas. Kalau engkau balas, kepahitan itu tidak pernah mereda. Makin besar, makin besar. Tapi pada saat engkau tidak balas, engkau dekat kepada Tuhan dengan air mata, dengan rasa terluka, diperlakukan tidak adil. Saat itu, roh Tuhan itu memulihkan engkau, saudaraku. Siapapun engkau, terhadap suamimu, istrimu, mertuamu, teman bisnismu, teman pelayananmu, kepahitan seperti itu, selesaikan dengan cara seperti ini. Jangan gigi ganti gigi. Jangan mata ganti mata. Belajar seperti Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Musik mengalun dengan lembut. Aku gak bisa, Pak. Aku gak bisa. Aku sakit sekali. Aku mau balas, Pak. Kau mau ikut Tuhan atau engkau mau ikuti kejahatanmu? Pikir sendiri.
Aku nggak terima, Pak, sebelum aku membalas seperti itu. Kamu mau ikut Tuhan atau kamu mau ikuti kakimu merancang kejahatan? Your choice. Kau pilih sendiri hari ini. Luka, Pak, Tuhan mengerti. Tuhan tahu sekali. Sakit sekali, Pak. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, engkau pilih jalan mana? Kau pilih jalan Tuhan atau engkau pilih jalan orang berdosa? Kau pilih sendiri. Minta kepada Roh Tuhan memampukan engkau. Membalut luka hatimu. Menyembuhkan kepahitan itu. Dengan memilih jalannya Tuhan. Aku sudah menyimpan lama dendam ini, Pak. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Pahit hatimu, pahit getir. Engkau doa pun tidak pernah bisa akrab dengan Tuhan. Itu penghalangnya. Roh Tuhan pun tidak bekerja. Itu yang menghalangi kerohanianmu. Karena kaki tanganmu ingin melakukan dosa. Ingin merancang kejahatan bagi orang-orang yang seperti itu. Kau tak pernah lebih tinggi rohaninya kalau seperti itu. Mari kita minta sama Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Hanya Tuhan yang mampu dan kuasanya merubah hati yang keras itu menjadi lembut. Mengubah lutut kita untuk Tuhan. Air mata kita untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu merubah kita, membangun benteng kita dengan doa. Perisai itu datangnya dari Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Siapa-siapa yang merasakan hari ini Tuhan bekerja, kau merasakan Roh Tuhan itu menjamah dirimu, kau melepaskan kepahitan itu, rasanya lega sekali hatimu sekarang. Taruh tanganmu di dadamu. Ini aku Tuhan, pahit getir benar. Lepaskan aku dari jerat seperti itu. Mampukan aku Tuhan. 1 menit kau berdoa sendiri. Kasih tahu dia. Naikkan doa yang sungguh-sungguh. Kau tahu hatiku. Sebelum aku ngomong aja engkau sudah tahu. Kau tahu hatiku panas. Hatiku dendam. Hatiku benci. Engkau tahu semuanya Tuhan. Pulihkan aku. Kasih tahu Tuhan. Pulihkan aku. Tolong aku. Lawat aku Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus. Bantu aku Tuhan. Aku tak mampu untuk melakukannya sendiri. Bantulah aku. Tolonglah aku.
kuasa-Mu bekerja sekarang. Makasih Tuhan, kami rasakan itu. Di gereja ini Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau mengubah, Engkau memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kita angkat tangan kita bersama. Oh, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan kasih Tuhan mengubah hatiku, kasih Tuhan mengubah hatiku, oh kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan mengubah hidupku, kasih Tuhan mengubah hidup, kasih Tuhan mengubah hatiku,